Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyani, NPM 18160050 dari Prodi PGSD 6A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, isu masalah dan inovasi pendidikan SD, dengan dosen pengampu Ibu Marika Jessita Not, MPD. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah rendahnya sarana fisik atau fasilitas pendukung. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Rendahnya kualitas sarana fisik tentu mengakibatkan tidak efektifnya proses belajar mengajar. Solusinya yaitu meningkatkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Permasalahan yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Banyak guru di sekolah-sekolah yang bukan berasal dari universitas, yang bukan diperuntukkan untuk menjadi guru. Bahkan ada guru yang bukan dari lulusan sarjana. Maka dari faktor tersebut, banyak guru yang tidak dapat mengajar dengan baik. Karena guru tersebut tidak mengetahui bagaimana cara mengajar, serta membimbing peserta didik dengan baik. Faktor lainnya yaitu kesejahteraan guru juga kurang diperhatikan. Banyak guru yang masih mendapatkan pendapatan yang sangat minim. Oleh karena itu, banyak guru yang bekerja sampingan atau banyak guru yang mengambil pekerjaan di dua tempat dan menyebabkan guru tersebut kurang fokus dalam mengajar. Seperti sekedar hanya memberikan materi kepada peserta didik, tanpa memberikan bimbingan kepada peserta didiknya. Faktor lainnya yang berkaitan dengan kualitas guru di Indonesia yaitu banyaknya guru yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Banyak guru yang tidak dapat menggunakan alat-alat canggih seperti komputer, serta alat bantu lainnya dalam pembelajaran, dan guru juga tidak menguasai materi yang digunakan untuk mengajarkannya kepada peserta didik. Solusinya yaitu untuk memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru yang belum memenuhi standar. Permasalahan yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang hak dan kewajiban, diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi sebagai tunjangan profesi, fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru di desa terpencil. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendah atau tidaknya kualitas pendidikan di Indonesia. Solusinya memenuhi tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Muhyiddin Syah 2006-144 bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia, Granai 1992, studi IEA International Association for the Evaluation of Education Assessment di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas 4 SD berada pada peringkat rendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD 7,5 Hong Kong, 74,0 Singapura, 65,1 Thailand, 52,6 Filipina, dan 51,7 Indonesia.
Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit menjawab mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin hanya karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Solusinya di sini yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menarik, adakan kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Permasalahan yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masihlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pendidikan negara-negara maju. Seperti yang kita pahami atau kita ketahui, pendidikan di Indonesia terkesan berantakan. Di Indonesia, mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Mutu pendidikan di pedalaman tidak sebaik metropolitan. Mutu pendidikan di desa atau di daerah tertinggal masih jauh dari kata baik kualitasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pengajar yang rendah, baik jumlah maupun kompetensinya. Solusinya di sini yaitu gratiskan program wajib belajar 9 atau 12 tahun, bangun sekolah-sekolah secara merata di desa. Permasalahan yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Lulusan yang menganggur itu merupakan salah satu masalah yang erat hubungannya dengan rendahnya relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional dengan keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Solusinya yaitu memberikan keterampilan khusus untuk siswa yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Permasalahan yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Permasalahan saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah, sehingga masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan pada murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa menyediakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa memperoleh pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Walaupun pemerintah juga menyediakan perguruan tinggi negeri yang harga atau biayanya lebih murah dari perguruan tinggi swasta, bisa saja seseorang berputus asa karena tidak diterimanya di perguruan tinggi negeri, sehingga harus ke perguruan tinggi swasta yang biayanya lebih mahal. Karena perguruan tinggi swasta tidak memiliki ikatan dengan pemerintah. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu, sehingga sering dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu mahal. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk meningkatkan pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin berkotak-katik berdasarkan status sosialnya. Antara yang kaya dengan yang miskin, pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Solusinya yaitu anggaran dari pendidikan dari APBN atau APBD digunakan dengan sebaiknya untuk pendidikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.